Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Sekarwati, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah masalah yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu menyebarnya wabah pandemi COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus disebut juga dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Bahkan banyak hewan liar yang dapat menjadi pembawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular ini. Kelelawar, tikus bambu, unta, dan musang merupakan host yang membawa virus ini. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian SARS dan MERS. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Indonesia mengadakan sebuah tes, yaitu Rapid Diagnostic Test COVID-19. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa pelaksanaan tes ini untuk mendeteksi respon antibodi terhadap COVID-19 pada masyarakat sangat penting dilakukan untuk mendukung upaya penemuan vaksin, memperdalam pemahaman kita akan tingkat infeksi pada orang-orang yang akan teridentifikasi kasus baru. Namun untuk diagnosis klinis, kegunaan rapid test ini terbatas karena tidak dapat mendiagnosa dengan cepat suatu infeksi akut yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan klinis. Adapun kriteria yang akan dirapid test, pertama, PDP atau pasien dalam pengawasan adalah seseorang yang mengalami gejala demam, batuk pilek, dan pneumonia ringan. Yang kedua yaitu ODP atau orang dalam pengawasan, yaitu seseorang yang memiliki riwayat demam tanpa adanya gejala pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan dari wilayah atau negara yang terpapar COVID-19. Yang ketiga, kasus probable, pasien dalam pengawasan yang diperiksakan untuk COVID-19 tetapi tidak dapat disimpulkan positif atau negatif. Terakhir, kasus terkonfirmasi, seseorang yang secara laboratorium terkonfirmasi COVID-19. Alat dan bahan pemeriksaan atau RDT dan APD COVID-19. Alatnya yaitu rapid test diagnostik, stopwatch, jarum steril, tabung. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel darah pasien. Untuk alat pelindung diri yang digunakan dalam proses pengambilan sampel merujuk pada pedoman teknis pengendalian infeksi sesuai dengan kewaspadaan kontak, Doppler, dan airborne seperti sarung tangan dan masker. Tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Pertama, bersihkan area pengambilan darah dengan antiseptik. Kedua, lengan atas akan dikaitkan dengan perban elastis agar aliran darah dapat berkumpul. Ketiga, darah akan diambil dengan menyuntikkan jarum steril ke pembuluh darah. Keempat, ketika jumlah darah sudah cukup, jarum akan dilepas dan bagian yang disuntikan akan ditutup dengan menggunakan perban. Terakhir, lalu amati garis visual yang muncul pada alat rapid diagnostic test yang muncul dalam waktu 10-15 menit. Cara analisis hasil pemeriksaan rapid diagnostic test COVID-19. Pertama, hasil deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu antibodi atau kedua antibodi yaitu IgM dan IgG menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi penyakit tertentu. Yang kedua, hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi tidak menunjukkan hasil non-reaktif. Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test corona perlu dilakukan sekali lagi pada 7-10 hari. Anda juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah meski merasa sehat. Ketiga yaitu hasil negatif palsu. Pemeriksaan rapid test corona juga rentan menghasilkan negatif palsu. Ini artinya tes menunjukkan hasil negatif, padahal terdapat virus COVID-19 dalam tubuh pasien.
karena antibodi tidak terbentuk saat terinfeksi. Butuh waktu sekitar 7 hari sampai antibodi muncul. Itulah beberapa hal penting yang dapat saya jelaskan terkait penyakit COVID-19. Semoga dapat bermanfaat dan semoga COVID-19 ini segera berakhir. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.